Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih. Pemikiran seorang ahli bedah saraf, Dr. Michael Ecknor, lewat bukunya The Immortal Mind. Sumber kita ya buku ini. Uniknya, ini gabungan antara cerita pribadi dia yang dalam banget sama pengalamannya puluhan tahun ya ampun mengoperasi otak manusia. Kita mau telusuri perjalanannya yang, wah, nggak biasa ini. Dari seorang ateis yang pegang teguh pandangan materialis, itu loh. Gagasan kalau pikiran kita itu ya cuma aktivitas otak fisik aja, nggak lebih, sampai jadi orang yang percaya adanya dimensi lain. Ya, sebuah transformasi yang cukup radikal ya, apalagi untuk seorang ilmuwan otak. Betul. Nah, misi kita nih mau coba bongkar argumennya dia. Gimana ceritanya pengalaman pribadi dan pengamatan klinis di ruang operasi malah bikin dia sampai ke kesimpulan yang sering disebut dualisme itu. Bahwa pikiran atau setidaknya aspek kuncinya kayak intelek dan kehendak bebas mungkin aja independen dari materi otak. Saya pribadi penasaran banget gimana sih seorang ahli bedah saraf bisa sampai mikir begitu. Mari kita gali bareng. Oke, siap. Jadi, di awal karirnya, Dr. Ecknor ini ya kayak gambaran ilmuwan pada umumnya lah. Cinta banget sama objektivitas, data, metode ilmiah. Buat dia, sains itu satu-satunya jalan ke kebenaran. Hal-hal kayak Tuhan, doa, iman, itu di luar radar dia ya berarti ya? Banget. Itu semua dianggap kayak, dongeng aja. Nggak bisa diukur, nggak bisa dibuktikan di lab. Kebenaran itu ya adanya di ujung pisau bedahnya. Di kerumitan otak yang dia lihat tiap hari. Sangat materialis ya pandangannya. Lisahan gitu di balik keyakinan itu, kayak perasaan ada sesuatu yang lebih besar. Kebenaran yang lebih dalam, yang dia abaikan dalam kesibukan ilmiahnya. Pertanyaan eksistensial gitu ya? Iya, pertanyaan kayak, ngapain sih saya ada di sini? Kenapa alam semesta ini ada? Itu katanya terus muncul, ngebanggu dia di saat-saat tenang. Kayak ada gajah besar di ruangan yang sengaja dia nggak mau lihat, gitu. Oke. Paham. Terus datanglah krisis yang mengubah semuanya. Putranya yang masih bayi, nunjukin gejala-gejala yang bikin khawatir banget, mengarah ke kemungkinan autisme. Oh, itu pasti berat banget ya buat seorang ayah. Pastinya, ketakutan ini memuncak suatu malam pas mereka lagi di rumah sakit Katolik. Nah, dalam kondisi putus asa gitu, meskipun dia ateis, ada sesuatu yang dorong dia masuk ke kapel rumah sakit. Wah, menarik. Terus? Dia berlutut di sana, berdoa, ngaku kalau dia nggak tahu apa-apa soal Tuhan, tapi dia mohon pertolongan. Dia ungkapin rasa sakitnya ngebayangin punya anak yang mungkin nggak akan pernah bisa benar-benar nyambung sama dia. Sebuah momen kerentanan yang luar biasa ya. Dan di momen itulah dia ngalamin sesuatu yang, wah, sekali seumur hidupnya. Dia dengar suara jernih di dalam kepalanya. Suara. Suara apa? Suara itu cuma bilang 7 kata. Tapi itulah yang kamu lakukan padaku. Wow. Kata-kata itu, katanya, kayak menghantam dia. Rasanya kayak dikenal secara utuh sama sumber keberadaannya. Kayak tirai tebal di depan matanya disingkap gitu aja. Dia langsung merasa bersalah karena selama ini autis sama Tuhan. Itu pengalaman yang sangat personal dan mendalam ya. Betul. Pertobatan terjadi saat itu juga. Dia janji nggak akan ngabaikan gajah itu lagi. Terus beberapa hari kemudian, pas banget di ulang tahun ke-6 bulan putranya, terjadi sesuatu yang dianggap mujizat. Apa itu? Putranya tiba-tiba aja berperilaku normal, senyum, natap mata mereka, kontak mata, semua normal. Wah, Pengalaman gabungan ini, doa yang dijawab dan suara itu, dampaknya kuat banget sampai Dr. Ecknor mutusin buat dibaptis di Paskah berikutnya. ini momen krusial banget ya. Bukan cuma secara spiritual, tapi ini juga mengubah cara dia melihat sains kan? Maksudnya gimana tuh? Gini, pengalaman ini nggak bikin dia jadi anti-sains. Sama sekali nggak. Tapi, ini maksa dia mikirin ulang batas-batas sains itu sendiri. Dia jadi bertanya, apa iya sains, sebagai studi tentang alam, bisa seenaknya bilang kalau nggak mungkin ada penyebab yang datang dari luar alam? Pengalaman pribadinya itu kayak membuka pintu kemungkinan kalau realitas ini mungkin lebih luas dari sekedar materi yang bisa kita ukur dan timbang. Sains tetap penting buat jelasin cara kerja alam, tapi mungkin nggak bisa jawab pertanyaan kenapa yang paling dalam, atau menjelaskan pengalaman subjektif kayak yang barusan dialami. Oke. Jadi sainsnya tetap jalan, tapi kerangkanya jadi lebih luas gitu ya? Kurang lebih begitu. Ada ruang, bahkan mungkin kebutuhan, akan sesuatu di luar materi dalam gambaran besar realitas. Dan cara pandang baru ini mulai kelihatan ya di cara dia menafsirkan apa yang dia lihat di ruang operasi.
Dia kan udah operasi lebih dari 7.000 kali tuh. Itu banyak banget. Pengalaman yang luar biasa. Iya, jadi dia punya posisi unik buat ngamatin hubungan antara otak fisik sama fenomena kesadaran. Dan dia sering lihat hal-hal yang menurut dia susah dijelasin kalau cuma pakai kacamata materialis murni. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, ada kasus pasien namanya Sarah. Dia punya tumor otak di lobus frontal kiri, deket banget sama area bicara. Nah, operasinya ini berisiko tinggi, ngerusak kemampuan bicara permanen. Oke, jadi harus hati-hati banget ya? Makanya, operasinya harus dilakuin pas Sarah sadar penuh. Biar dokter Egnor bisa sambil memetakan area penting itu, ngejaga jangan sampai kena. Operasi otak sambil sadar. Wow. Coba bayangin situasinya. Sebagian otaknya kebuka, lagi dioperasi, tapi Sarah ini bisa diajak ngobrol. Dia cukup sadar, koheren, bahkan sempat ngeluh katanya suara alat bornya berisik banget. Serius? Pas otaknya lagi diutak-atik gitu? Iya. Nah, pertanyaannya kan, gimana bisa kesadaran sama kemampuan komunikasi itu tetap utuh pas organ yang katanya ngehasilin itu lagi diobrak-abrik? Nah, ini dia. Kasus Sarah ini emang nunjukin sebuah paradoks ya. Di satu sisi, jelas ada area otak tertentu yang krusial buat fungsi spesifik, yang disebut eloquent brain itu. Pas Dr. Egnor stimulasi area Broca-nya Sarah, kemampuan ngomongnya emang keganggu sebentar. Itu kan nunjukin fungsi otak memang terlokalisir. Iya, itu masuk akal. Tapi di sisi lain, fakta bahwa kesadaran Sarah identitas dirinya, kemampuannya ngamatin dan komentar tentang apa yang terjadi sama dia itu tetap utuh meskipun ada intervensi fisik langsung ke otaknya. Nah, ini yang bikin mikir. Ini jadi nanya, apakah aku yang sadar ini ya sama persis dengan sirkuit otak tertentu? Atau jangan-jangan kesadaran itu sesuatu yang lebih mendasar, yang make otak tapi nggak sepenuhnya sama dengan otak. Pengalaman Sarah ini seolah nunjukin ada si pengamat yang kayaknya terpisah dari proses fisik yang lagi diamati. Menarik banget ya analogi pengamat itu. Terus ada kasus lain lagi yang lebih bikin bingung. Namanya Charles. Oke, gimana ceritanya Charles? Dia anak laki-laki, umur 4 tahun, ngalamin cedera otak traumatis parah banget. Ada arteri penting di lehernya robek, otaknya bengkak hebat, Waduh, bahaya sekali itu. dan ternyata bagian yang diangkat itu separuh dari cerebellum alias otak kecilnya. Kita tahu kan cerebellum itu penting banget buat koordinasi motorik, keseimbangan, gerakan halus. Separuh cerebellum. Itu besar sekali. Harusnya dampaknya permanen kan? Nah, itu dia. Menurut buku teks, kehilangan separuh cerebellum harusnya bikin gangguan koordinasi parah dan menetap. Tapi apa yang terjadi sama Charles? Dia nggak cuma selamat, tapi pemulihannya luar biasa. Luar biasa gimana? Beberapa minggu setelah operasi, hampir nggak ada defisit neurologis yang kelihatan. Dan puncaknya nih, bertahun-tahun kemudian, Charles ngirim foto dirinya pakai seragam basket tim Universitas NCAA. Hah? Atlet basket NCAA dengan separuh cerebellum hilang. Iya, atlet kompetitif. Padahal separuh pusat koordinasinya udah nggak ada. Ini kan benar-benar anomali ya, kayak memutarbalikan apa yang kita tahu dari buku. Tepat sekali. Kasus Charles ini anomali besar kalau kita mandang otak cuma sebagai komputer basah dengan sirkuit tetap. Anatomi saraf standar ngegambarin cerebellum kayak pusat komputasi yang rumit buat gerakan. Logikanya, hilang separuh prosesor, ya harusnya ambruk fungsinya. Tapi nyatanya enggak ya. Nyatanya enggak. Pengalaman klinis kayak gini, dan Egnor bilang ini bukan satu-satunya kasus loh, nunjukin ada kapasitas pemulihan atau adaptasi yang gila-gilaan. Sebagian orang mungkin bilang ini plastisitas otak yang ekstrim aja. Oke, plastisitas. Masuk akal juga. Tapi Egnor mendorong lebih jauh. Jangan-jangan ini nunjukin kalau fungsi, kayak koordinasi itu, nggak terikat mati sama struktur fisik tertentu. Jangan-jangan ada aspek pikiran atau prinsip pengorganisasian lain yang bisa adaptasi dan memanfaatkan jaringan otak yang sisa dengan cara yang kita belum paham, lebih dari sekedar kemampuan sirkuit fisik buat program ulang dirinya. Ini mempertanyakan asumsi dasar model komputasi otak. Jadi bukan cuma otaknya yang memperbaiki diri, tapi ada sesuatu lain yang mengarahkan perbaikan itu, gitu maksudnya. Bisa jadi begitu interpretasinya. Sesuatu yang lebih fleksibel dari sekedar perangkat keras. Wow.
Oke, pengalaman klinis yang membingungkan kayak gini terus bikin Dr. Egnor jadi tertarik lagi buat mempelajari karya-karya pionir neurosains lama ya. Salah satunya Wilder Penfield. Penfield, legenda itu. Dia kan yang melakukan operasi otak buat epilepsi pada pasien sadar di pertengahan abad ke-20. Tujuannya mirip operasi Sarah tadi, nemuin fokus kejang tanpa ngerusak fungsi penting. Betul. Nah, caranya Penfield ini kan pakai elektroda kecil buat menstimulasi titik-titik di permukaan korteks otak pasien yang lagi sadar, terus dia tanya pasiennya ngerasain apa. Dan hasilnya kan fenomenal ya waktu itu. Iya, stimulasi di satu area bisa bikin lengan pasien gerak sendiri tanpa sengaja. Stimulasi di tempat lain bisa bikin rasa kesemutan. Di tempat lain lagi, bisa munculin ingatan yang jelas banget, pasien tiba-tiba kayak nyium bau rote panggang dari masa kecil atau dengar lagi obrolan lama. Bahkan emosi tertentu bisa dipicu juga. Nah, tapi disinilah bagian paling krusialnya, yang nyambung banget sama argumen Egnor. Meskipun Penfield bisa mancing macam-macam pengalaman gerakan, sensasi, memori episodik, emosi, dengan rangsangan fisik ke otak, ada satu hal penting yang dia catat nggak pernah bisa dia bangkitkan. Apa itu? Pemikiran abstrak dan kehendak bebas. Nggak ada satu titik pun di otak yang kalau distimulasi bikin pasien tiba-tiba paham rumus matematika, atau merenungkan konsep keadilan, atau bikin keputusan moral yang disengaja. Nggak ada. Oh, jadi stimulasi itu cuma bisa memicu hal-hal yang lebih dasar atau konkret gitu ya, kayak sensasi atau memori. Tepat. Dan yang lebih menarik lagi, pasien itu bisa secara bersamaan ngalamin dua hal. Misalnya, dia ngerasain kesemutan di tangan karena distimulasi elektroda, tapi pada saat yang sama, dia sadar sepenuhnya kalau dia lagi tiduran di meja operasi, dan rasa kesemutan itu gara-gara dokter. Jadi kayak ada dua track kesadaran gitu. Betul, seolah ada dua aliran kesadaran. Satu yang nyambung langsung sama aktivitas saraf yang bisa dimanipulasi, sensasi, memori konkret, dan satu lagi yaitu kesadaran diri si pasien, kemampuan dia buat mikirin situasinya. Aku yang mengamati itu yang kayaknya jalan sendiri dan nggak bisa dinyalain atau dimatiin pakai stimulasi listrik. Jadi Penfield sendiri nyimpulin apa dari situ? Penfield sendiri akhirnya menyimpulkan kalau intelek, kemampuan berpikir abstrak, dan kehendak, kemampuan memilih secara bebas, itu kayaknya datang dari sumber yang beda, atau setidaknya melampaui sirkuit otak fisik yang bisa dia rangsang. Nggak ada tuh istilahnya kejang logika atau kejang pilihan bebas. Wah, ini penemuan penting banget ya. Penting banget. Dan ini nyambung sama perbedaan filosofis klasik antara pikiran konkret dan pikiran abstrak. Pikiran konkret itu ngurusin hal-hal spesifik yang bisa ditangkap indera. Segitiga merah ini, kucing oren itu. Oke. Sementara pikiran abstrak itu ngurusin konsep universal. Ide kesegitigaan itu sendiri, definisi matematisnya. Konsep kebenaran, keindahan, keadilan. Konsep-konsep universal ini kan sifatnya imaterial. Nggak bisa kita tunjuk di dunia fisik. Kita nggak pernah lihat keadilan jalan-jalan di mall. Tapi kita bisa paham konsepnya. Nah, kemampuan memahami konsep abstrak inilah yang menurut Egnor ngacu ke Penfield dan filsuf klasik, nggak bisa direduksi jadi sekedar pola tembakan neuron. Oke, jadi setelah lewat perjalanan pribadi yang dramatis tadi, ngamatin pasien kayak Sarah dan Charles, terus merenungkan penemuan Penfield, kemana arah kesimpulan Dr. Egnor ini? Apa intinya? Intinya, dia sampai pada pandangan dualistik tentang jiwa manusia. Pandangan ini ternyata udah ada akarnya di pemikiran filsuf kayak Aristoteles dan Thomas Aquinas. Menurut pandangan ini, jiwa itu adalah prinsip kehidupan yang ngasih bentuk dan fungsi ke tubuh kita. Jiwa sebagai prinsip kehidupan? Ya, dan jiwa manusia itu unik karena punya dua tingkatan kekuatan atau kemampuan. Dua tingkatan, gimana tuh? Pertama, ada yang disebut kekuatan material atau mortal. Ini fungsi-fungsi yang jelas banget nyambung ke tubuh dan otak fisik. Fungsi vegetatif kayak pertumbuhan, metabolisme, fungsi sensorik kayak panca indera, persepsi, terus gerakan, emosi dasar, dan memori konkret, ingat kejadian atau wajah. Fungsi-fungsi ini jelas butuh organ fisik dan bakal rusak atau hilang kalau organnya rusak. Mati ya selesai fungsi ini. Oke, itu bagian yang materialnya. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini intinya. Jiwa manusia juga punya kekuatan imaterial atau immortal. Ini adalah fungsi-fungsi rasional, intelek dan kehendak. Intelek dan kehendak. Betul.
Intelek itu kemampuan buat paham konsep universal, mikir abstrak, nalar logis, paham kebenaran. Sedangkan kehendak itu kemampuan buat milih secara bebas. Nggak cuma didikte insting atau kondisi fisik. Kemampuan cinta tanpa pamrih, bikin keputusan moral. Nah, menurut pandangan ini, kekuatan intelek dan kehendak ini sifatnya non-fisik. Non-fisik, maksudnya nggak ada tempatnya di otak gitu? Tepat. Nggak ada pusat keadilan atau neuron pilihan bebas yang bisa distimulasi kayak area motorik tadi. Nggak ada petanya di otak. Tapi kan kalau otak rusak parah, orang bisa kehilangan kemampuan berpikir atau memilih. Nah, itu dia penjelasannya. Kerusakan otak berat memang bisa mengganggu kemampuan seseorang buat mengekspresikan atau menggunakan intelek dan kehendaknya. Orang Alzheimer misalnya, jadi susah bernalar. Tapi argumennya, kerusakannya itu ada di alat pendukung materialnya, kayak memori, fokus, kemampuan bicara, yang dibutuhin sama intelek dan kehendak buat kerja di dunia fisik. Bukan berarti intelek dan kehendak itu sendiri sebagai kemampuan imaterial ikut hancur. Mereka cuma nggak bisa bekerja sama lagi sama otak yang rusak. Dalam pandangan ini, justru jiwa rasional ini, intelek dan kehendak yang sifatnya kekal dan bisa bertahan melampaui kematian tubuh fisik. Jiwa jadi kayak jembatan antara dunia materi dan non-materi. Wah, penjelasan yang cukup dalam ya. Lalu, kenapa sih perdebatan yang kedengarannya filosofis banget ini penting buat kita-kita sekarang? Penting banget. Karena eksplorasi Dr. Ignor ini langsung nantang asumsi populer di budaya kita sekarang, yang sering nganggap kita ini nggak lebih dari mesin biologis yang rumit, yang nganggap kesadaran itu cuma efek samping kimiawi otak aja. Iya, pandangan itu kan dominan banget ya. Betul. Kalau ternyata ada aspek diri kita, kemampuan kita mikir rasional, milih bebas, nyari makna yang sifatnya non-material, ini kan membuka lagi pertanyaan paling mendasar. Siapa kita sebenarnya? Apa sih hakikat kesadaran itu? Dan apakah ada kemungkinan diri kita yang sejati itu nggak lenyap begitu aja pas kita mati? Pertanyaan-pertanyaan besar itu ya. Tepat. Oke deh, jadi kita udah coba telusuri ya alur argumen utama dalam The Immortal Mind ini. Mulai dari titik balik pribadi Dr. Ignor yang mengubah cara pandangnya. Dari ateis jadi percaya. Terus pengamatan klinisnya yang bikin bingung. Kayak kasus Sarah yang sadar pas dioperasi, sama Charles yang pulih secara ajaib setelah kehilangan separuh cerebellum. Yang menantang model otak sebagai komputer. Sampai dukungan dari penemuan Penfield yang nunjukin batas-batas stimulasi otak, bahwa intelek dan kehendak nggak bisa dipicu secara fisik. Semuanya ini dirangkai buat mendukung gagasan kalau setidaknya bagian dari pikiran kita, intelek dan kehendak itu sifatnya imaterial, melampaui otak fisik. Begitulah kira-kira rangkuman argumennya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan masing-masing. Kalau argumen dalam sumber kita ini ada benarnya, kalau inti dari kemanusiaan kita, kemampuan kita buat paham konsep abstrak, kayak kebenaran dan kebaikan, kemampuan kita buat memilih bebas melampaui dorongan biologis, memang nggak sepenuhnya terikat sama materi otak kita yang fana ini, terus di mana dong letak aku kita yang sesungguhnya? Dan kalau aku itu ternyata nggak terikat sama batas-batas fisik, apa artinya itu buat potensi perjalanan kita setelah kehidupan ini berakhir? Sebuah pemikiran yang mendalam untuk dibawa pulang.